Renungan Kefas, Jumat 4 Agustus 2023. Pemberitaan Injil kita harus memiliki firman dan roh itu. Roma pasal 10 ayat 14-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Perjanjian baru mewahyukan kepada kita bahwa dalam pemberitaan Injil kita harus memiliki firman dan roh itu. Dengan firman ada suplai hayat, dan dengan roh itu ada kuasa pengusiran setan dan penyembuhan. Dengan jalan ini Injil kita akan berkuasa dan pekerjaan kita akan menjadi hidup dan efektif. Jika Anda tidak menuntut pemenuhan Roh Kudus, saya takut bahwa ketika Anda pergi untuk membaptis orang, setiap orang yang Anda baptis menjadi mati. Akibatnya mereka tidak menghadiri sidang atau menuntut Tuhan, sebab mereka menjadi mati melalui dibaptis oleh Anda. Jika Anda ingin membuat semua orang hidup melalui baptisan, Anda perlu membaptis mereka bukan hanya dalam air, tetapi juga dalam roh itu. Ini berarti bahwa ketika Anda membaptis orang, Anda harus memimpin mereka untuk dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengajar mereka untuk mengakui dosa-dosa mereka dan membuka diri mereka untuk menerima pemenuhan Roh Kudus. Baptisan ialah langkah pertama yang harus diambil seseorang setelah dia percaya kepada Tuhan. Setelah itu dia harus menuntut dipenuhi dengan Roh Kudus dan tinggal dan bergerak melalui dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini adalah penghidupan yang tepat dari orang yang dibaptis. Kunci untuk dipenuhi dengan Roh Kudus terletak dalam memiliki pengakuan yang tuntas, doa, dan membuka diri untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Di masa lalu, kita hanya berfokus kepada menguburkan orang di air, sehingga mereka dapat diselamatkan dari dunia melalui kematian Kristus. Tetapi kita tidak membangkitkan mereka. Jadi akhirnya mereka masih mati dalam perkara-perkara rohani, tidak memiliki baik nafas ataupun minyak, sebab mereka tidak memiliki roh itu. Sekarang kita harus menaruh perhatian untuk membantu orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita sendiri seharusnya menjadi orang yang sedemikian. Kita dapat memiliki penafsiran yang pasti semacam ini dari ayat-ayat dalam Matius 18 karena konteks mereka. Karena itu saya mau mengatakan bahwa mempelajari Alkitab bukanlah perkara yang sederhana, dan memahami Alkitab bahkan lebih sulit lagi. Untuk memahami satu ayat, kalian mungkin harus meneliti seluruh Alkitab. Amin. Ini seperti seorang pengacara yang tidak bisa membuat keputusan pada satu kasus hukum hanya berdasarkan satu ayat undang-undang. Faktanya, seluruh ayat dalam undang-undang berkaitan satu sama lain. Seorang pengacara yang baik adalah seorang yang tidak hanya tahu hukum dengan mendalam, tetapi juga dapat mengasimilasi dan menggunakannya dengan cara yang mudah dipahami. Terang hari ini, satu, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Poin doa, berdoa supaya Allah dapat membuat kita memberitakannya melalui firman yang kita nikmati.